Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Pralangrestu dengan NIM 212410102070 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul Select. Di sini sudah terlampir Node-Wine yang telah disediakan. Nah, Node-Wine atau codingannya ini nantinya akan menjadi acuan kita untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk tugas Select ini ada 17 soal totalnya. Langsung saja tugas yang pertama, tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, jadi untuk menampilkan semua daftar suppliers itu kita menggunakan select, bintang, from, lalu nama tabel yang ingin kita tampilkan. Karena di sini suppliers, maka kita tampilkan suppliers. Kita jalankan. Nah, ini merupakan data-data atau atribut-atribut yang ada pada tabel suppliers. Nah, ini ada supply ID, lalu company name, contact detail, address, city, region, postal code, country, phone, fax, dan homepage. Lalu soal yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti yang pertama, hanya saja ini customer. Jadi select, bintang from, lalu tabel customers. Jadi customers. Kita jalankan. Nah, ini dia data-datanya dan atributnya. Lalu soal yang nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan beberapa atribut yang ada di produk itu tuh kita bisa menggunakan select, lalu atribut yang ingin ditampilkan. Jadi di sini kan ID produk, ini menggunakan produk ID, lalu nama produk itu produk name, lalu harga itu unit price, dan stoknya itu unit in stock. Nah, untuk atribut-atributnya itu kita bisa lihat dari sini ya. Ini kolomnya. Nah, jadi ini ada kan di produk ini ada banyak atribut. Hanya saja yang ingin ditampilkan itu 4 ini. Jadi untuk menampilkannya itu bisa menggunakan select, lalu atribut yang diinginkan, lalu from tabelnya products. Kita jalankan. Nah, jadi nantinya yang akan muncul ini hanya 4 yang dipilih ini. Jadi ada product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Lalu soal nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Sama seperti yang nomor 3, ini kita menggunakan select terlebih dahulu, lalu atributnya di sini kan suppliers. Jadi sesuai yang ada di sini. Nah, untuk ID supplier itu menggunakan supplier ID. Lalu untuk nama perusahaan itu company name, asal negara itu country, lalu serta kontak person itu phone, from tabel suppliers, from suppliers. Kita jalankan. Nah, jadinya yang akan ditampilkan itu hanya supplier ID, company name, country, dan phone dari tabel suppliers. Soal yang nomor 5, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom ID produk, sesuai nama kolom, harga, stok barang dari tabel produk. Maksudnya di sini itu, untuk ID produk itu nanti namanya diganti menjadi ID produk. Lalu untuk nama produk itu sesuai kolom asli, lalu untuk harga itu nanti namanya diganti jadi harga, dan stok semua barang itu diganti menjadi dalam kurung stok BRG. Nah, caranya yang pertama pasti select, lalu ID produk kan ini namanya produk ID. Nah, untuk mengganti namanya menjadi ID produk itu menggunakan S. Jadi produk ID S, lalu nama yang ingin dirubah. Ini kan inginnya ID produk, jadi ditulis ID produk. Jadi produk ID S ID produk. Nah, lalu untuk nama produk kan sesuai nama kolom asli, jadi tetap produk name. Lalu untuk harga itu dirubah menjadi harga. Nah, harga kan unit price, jadi S harga. Lalu untuk
stok semua barang itu ingin dirubah menjadi dalam kurung stok BRG. Nah, stok barang itu kan unit in stock, jadi kita tulis lalu S dalam kurung stok barang. Nah, kenapa kok menggunakan tanda petik 2 ini? Jadi petik 2 itu berfungsi agar apa yang ada dalam petik ini nantinya bisa muncul. Jadi misal kalau untuk satu kata ini saja tidak perlu tanda petik 2. Jadi tanda petik 2 itu diperlukan apabila ininya itu nama yang ingin diganti itu dua kata, kemudian misal saja ada uppercase dan lowercase, itu bisa menggunakan titik 2 agar yang dihasilkan atau yang apabila dijalankan nanti yang muncul itu yang ada pada dalam titik petik 2 ini. Lalu kemudian from products dijalankan. Nah, ini jadi untuk produk ID-nya itu sudah berubah nama menjadi ID prod, lalu nama produknya tetap produk name, lalu untuk unit price itu menjadi harga, dan unit in stock atau stok barangnya itu berubah menjadi dalam kurung stok BRG. Lalu soal yang nomor 6, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama. Untuk ID supplier tetap, lalu untuk nama perusahaan diganti menjadi nama PRSH, lalu asal negara sesuai nama kolom asli, dan untuk kontak person diganti menjadi dalam kurung kontak person dari tabel suppliers. Nama perusahaan itu kan company name, diganti namanya menjadi nama PRSH, S nama PRSH. Lalu asal negara tetap, country, lalu phone menjadi kontak person dalam kurung ini. Lalu from supplier kita jalankan. Nah, ini jadi akan muncul supplier ID, lalu company name berubah menjadi nama PRSH, lalu country tetap, dan phone atau kontak personnya itu berubah nama menjadi kontak person dalam kurung seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 7, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, untuk alamat suppliernya ini terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi, select, lalu kita masukkan atributnya. Yang pertama ini supplier ID, lalu nama itu contact name, nah lalu alamat kan tadi gabungan dari address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Nah, caranya itu kita tuliskan address-nya atau atribut pertama yang sesuai soalnya, lalu untuk komanya atau untuk memisahkan address dan city-nya itu menggunakan ini. Jadi menggunakan garis 2, lalu tanda petik 1 ini, lalu garis 2 lagi. Nah, untuk koma ini bisa dikosongkan apabila ingin dipisah menggunakan spasi. Namun soalnya ini kan dipisah menggunakan koma, jadi di sini harus diberi koma. Lalu city, lalu tanda untuk memisahkan kembali, lalu country. Nah, alamatnya ini kita beri nama alamat supplier. Jadi apabila alamat supplier itu hanya ditulis begini saja, itu tuh tidak bisa. Jadi harus ada nama penggantinya. Jadi untuk address city country ini saya tuliskan menjadi alamat supplier. Lalu from tabel suppliers. Nah, ini dijalankan. Nah, jadinya akan muncul suppliers ID, contact name, dan alamat supplier yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Dan di sini ada komanya. Lanjut yang nomor 8, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Sedangkan alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Tidak jauh dari yang nomor 7, jadi untuk menulisnya, yang pertama select, lalu untuk nama lengkap tadi kan terdiri dari title, first name, dan last name. Nah, untuk memisahkan antara tiap bagiannya itu menggunakan, nah ini, rumus ini, lalu ininya dikosongkan. Tidak perlu koma atau hal lain karena yang dimau untuk nama itu dipisahkan dengan spasi saja. Lalu first name, lalu pemisahnya lagi, dan last name. S, nama lengkap. Lalu untuk alamat,
menggunakan address, city, dan country dipisahkan dengan koma. Sama seperti soal yang di atasnya tadi. Ini S alamat lengkap. From employees. Lalu kita jalankan. Nah, jadi di sini sudah ada nama lengkap yang terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh hanya spasi saja. Lalu ada alamat lengkap yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Ini, seperti ini. Lalu, selanjutnya nomor 9, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka 4 digit. Jadi, kode E yang dimaksud ini adalah seperti ini. Jadi sudah di soalnya itu sudah diberi, kita hanya tinggal memodifikasi saja. Nah, untuk memodifikasinya ini kita ini merubah bulan, hari, dan tahun. Nah, di soal kan yang mau bulan terlebih dahulu. Jadi kita harus menggunakan ini bulan, angka. Nah, jadi jika angka itu menggunakan MM, lalu hari, angka, DD, dan tahun, angka 4 digit. Jadi menggunakan YYYY. Nah, ini. Jadi, langsung dijalankan saja. Nah, jadi ini ada nama lengkap, tanggal lahir, dan sekarang. Nah, ini tadi saya sekarang, jadi sesuai soalnya bulan angka, hari angka, dan tahun angka 4 digit. Lalu soal yang nomor 10, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari nama, dan tahun angka 2 digit. Nah, sama seperti yang tadi, hanya saja kita hanya memodifikasi bagian tanggalnya ini. Jadi sesuai soalnya kita kan bulan angka, jadi tetap MM, lalu hari ini nama, jadi kita menggunakan D, bukan DD. Lalu untuk tahunnya angka 2 digit, jadi menggunakan YY, bukan YYYY. Jadi kita menggunakan YY saja karena soalnya 2 digit. Kita jalankan. Nah, ini jadi untuk yang sekarang itu tuh sesuai soalnya ya, bulan, angka, lalu hari, namanya, dan tahun, angka, 2 digit. Seperti itu. Lalu yang nomor soal 11, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, jadi kita tulis dulu, select, lalu ID pegawainya. Nah, kita lihat dulu. Pegawai itu employee. Jadi kan di sini untuk ID pegawai itu employee ID, lalu tanggal mulai kerja itu menggunakan hire date ini. Nah, lalu tanggal sekarang itu menggunakan sama seperti ini. Oh maaf, barusan nomor 11. Jadi ID pegawai menggunakan employee ID, lalu tanggal lahir menggunakan birth date, lalu tanggal mulai kerja itu menggunakan hire date, lalu usia pada saat masuk perusahaan kita menggunakan ini age, hire date, birth date. Jadi nantinya hire date ini akan mengurangi birth date-nya. Nah, hasil dari hire date kurangi birth date ini nantinya ketahuan usia masuk perusahaan itu pas umur berapa gitu. From employees. Ini kita jalankan. Nah, jadi di sini ada employee ID, birth date, hire date, dan usia masuk perusahaan. Sesuai soalnya itu pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk kerja. Jadi employee dengan kode 1 itu tuh masuk perusahaan pada umur 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Dan employee lain juga ini sudah ada usia masuk perusahaannya. Jadi untuk usia masuk perusahaan itu kita bisa menggunakan seperti ini rumusnya. Lalu yang nomor 12, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk ID pegawai ini kan employee ID, lalu tanggal mulai kerja itu hire date, lalu untuk tanggal sekarang sama seperti yang nomor 10 tadi ini menggunakan ini, to chart date, to chart no date-nya. Nah, seperti ini. Lalu S tanggal sekarang. Kemudian masa kerja itu rumusnya sama seperti ini. Hanya saja kalau masa kerja berarti sekarang dikurangi tanggal masuk kerjanya. Jadi masa kerja itu sekarang dikurangi tanggal masuk kerjanya. As masa kerja.
from employees. Nah, ini dijalankan. Nah, ini jadi ada employee ID, lalu ada hire date, tanggal sekarangnya ini, lalu masa kerjanya. Jadi masa kerja ini tanggal sekarang dikurangi hire date-nya ini. Jadi untuk employee dengan ID 1 ini tuh telah bekerja selama 30 tahun 24 hari. Nah, di sini juga detail sekali, ada jam, menit, dan detiknya juga. Lalu soal yang nomor 13, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order details. Nah, kita cari dulu tabel order details-nya. Nah, di sini kan nilai order ID. Jadi select order ID, lalu quantity, unit price. Lalu quantity kali unit price. Nah, ini kita S, ini saya sebagai nilai from order details. Ini jalankan aja langsung. Nah, ini nanti akan muncul order ID, quantity, unit price, dan nilai yang didapat dari quantity kali unit price-nya ini. Lalu soal nomor 14, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, jadi kan ID produk ini produk ID, lalu harga per unit price, lalu jumlah yang sedang dipesan itu units on order, lalu serta nilai barang yang sedang dipesan. Nah, jadi nilai barang yang sedang dipesan itu didapat dari unit price dikali units on order. Jadi seperti ini. S, nilai barang yang dipesan from products. Ini dijalankan. Nah, maka yang akan muncul ini. Produk ID, unit price, unit on order, dan nilai barang yang sedang dipesan. Lalu soal nomor 15, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, jadi kan untuk yang ini sama seperti yang awal-awal tadi, untuk menampilkan beberapa atribut saja. Kita menggunakan select, lalu atribut yang ingin ditampilkan, product name, units on order, from products. Nah, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi, saya menggunakan order by. Lalu, ini merupakan acuan berdasarkan apanya. Gitu. Jadi kan di soal nomor 15 ini berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kan yang diorder ini merupakan ini units on order. Nah, kita menggunakan ASC karena soalnya yang ditanyakan paling sedikit. Kalau menggunakan DESC ini tuh merupakan yang paling banyak diorder. Jadi karena paling sedikit, soalnya kita menggunakan ASC. Ini dijalankan. Nah, jadi hari ini product name, lalu units on order yang ditampilkan. Namun yang ditampilkan itu dari yang paling atas itu yang paling sedikit dipesannya. Jadi kan ini dipesannya 0, 0, lalu nah semakin ke bawah ini semakin besar units on order-nya. Lalu nomor 16, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, jadi yang pertama select last name, kita tulis last name, lalu first name, lalu lama bekerja itu sama seperti masa kerja yang di atas tadi menggunakan ini, age, now, hire date. Jadi sekarang dikurangi hire date-nya as lama bekerja from employees. Nah, diurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi ini mungkin ini sedikit membingungkan ya, tapi sepenangkap saya itu nama belakang last name yang huruf depannya paling besar. Jadi diurutkan dari Z ke A seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan order by last name DESC, karena dimulai dari yang paling besar. Kita jalankan. Nah, di sini jadi last name, first name, lama bekerja. Jadi kan di sini last name-nya ketahuan itu ya. Yang pertama itu S, lalu turun-turun, semakin turun itu huruf depan last name-nya itu semakin kecil. Lalu nomor yang 17, tampilkan nama produk, harga,
dan harga yang telah diberi diskon 25%. Lalu kemudian tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Sini nama produknya itu kan select product name. Lalu harganya itu unit price. Lalu harga yang telah diberi diskon itu menggunakan rumus seperti ini. Jadi kan harga yang telah diberi diskon itu harga dikurangi harga kali diskon. Jadi ini unit price dikurangi dalam kurung unit price kali 0,25 atau diskon 25% ini. S harga diskon from product. Nah, ini kan ditampilkan berdasarkan dua ya, ada nama produk dan harga real paling mahal. Nah, untuk nama produk ini saya menangkapnya nama produk yang hurufnya terkecil, jadi dimulai dari nama produk A. Lalu harga real paling mahal menggunakan DESC. Nah, jadi order by product name ASC, lalu untuk unit price-nya DESC. Karena unit price ini harga real, harga awalnya. Jalankan. Nah, jadi ini ada product name. Yang pertama itu ada yang pertama dikeluarkan ini AA. Nah, untuk AA ini kemudian disortir lagi sesuai unit price yang paling tinggi, yang paling mahal. Nah, jadi 39 dulu baru 10. Jadi seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas modul select. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.